Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Ya, Assalamualaikum. Apa kabar? waalaikumsalam. Setiap sore ini kita nggak ada kerjaan ya, Nggak ada nongkrong gitu ya. kerjaan kita. Namanya Dari bahas sesuatu daripada yang daripada pelihara perkutut kan. nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada gunanya ya, Bung Meldi ya. Ya, Gitu. ya. Nah, Ya, ada gimana nih, Bung Meldi? aman-aman nih, aman. Macet-macet dikit kita biasa. Oke, masih Senin, berkeringat ini. Senin barokah. Mulailah dengan hari Senin. Oke, jadi ada aspek pelaku yang mau kita tinjau hari ini, ya. Bagaimana pelaku kita ekspor pelaku ini sebenarnya apa yang terjadi di dirinya dia sehingga dia korupsi gitu ya. Dan bagaimana itu bisa kita ya kalau dia pelaku ini dianggap virusnya pelaku gitu ya. Dan tentu ada obatnya untuk menghambat virusnya kan gitu ya, Pak Dep ya. Jadi Iya, menghambat betul. virusnya dengan sistem yang kita bangun gitu ya, Pak Firdaus. Dan tentunya ini akan kita coba explore, kita coba elaborasi dari aspek pelaku ini sehingga dalam membangun sistemnya kita akan lebih baik gitu membangun sistemnya. Silakan, Bung Firdaus. Iya, terima kasih, Bung Meldi Rendra. Ya, kalau kita bicara korupsi atau bicara yang lebih luas fraud, karena korupsi itu bagian dari fraud, sebenarnya kita butuh semacam apa ya, semacam studi psikoanalisis, studi sosial begitu, untuk melihat kira-kira kenapa sih orang melakukan fraud, kenapa sih orang melakukan korupsi gitu. Nah, kebetulan kalau kita berkaca dari itu, sebenarnya sudah banyak ya studi-studi, literatur, kajian sosiologi, psikoanalisis, bahkan kajian ekonomi. Teorinya banyak sekali yang membahas akar penyebab dari korupsi atau fraud. Nah, tetapi kalau kita mau coba ambil sebagai sebuah bahan pembelajaran, sebagai sebuah bahan apa ya yang kita bisa jadikan pegangan gitu ya. Saya pikir kita gunakan studi-studi yang banyak dipakai oleh institusi pemerintah atau public service, itu terkait bagaimana penyebab dari fraud gitu ya. Kita bisa menggunakan pendekatan fraud triangle, segitiga fraud, nah kemudian berkembang lagi menjadi fraud diamond gitu ya, segi empat, dan yang terakhir itu fraud pentagon. Jadi nah terakhir ini kurang lebih kalau kita mau coba simpulkan yang dipahami dan diterima oleh hampir semua orang, ya paling tidak menjadi salah satu referensi gitu ya. Ada 5 penyebab utama kenapa orang melakukan fraud gitu. Nah, pertama kalau kita bicara penyebab fraud gitu ya, ini diawali oleh studi tahun 50-an oleh orang Amerika, Cressy namanya. Dia waktu itu mau interview kurang lebih 150-an narapidana korupsi di Amerika Utara begitu. Dan kemudian dia coba gali lebih dalam apa kira-kira yang menyebabkan orang melakukan korupsi gitu. Nah, Cressy akhirnya menyimpulkan paling tidak ada 3 aspek atau penyebab utama orang melakukan korupsi atau fraud. Pertama itu aspek yang terbesar gitu, atau aspek utama orang melakukan fraud atau korupsi adalah opportunity, aspek kesempatan. Jadi korupsi atau fraud itu terjadi karena adanya kesempatan yang terbuka, pengawasan yang tidak ada, regulasi yang terbatas misalnya, atau sekarang misalnya tidak ada CCTV, tidak ada pengawasan, tidak ada sanksi, itu salah satu opportunity yang mendorong orang untuk melakukan fraud begitu. Nah, mungkin kalau kita masih ingat ya, Bung Meldi ya, mungkin di awal-awal tahun 90-an atau sampai akhir 2020 lah misalnya, ada Bung Napi, salah satu televisi mengadakan acara Bung Napi misalnya. Nah, di situ dikatakan waspadalah, kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Gitu. Jadi itu salah satu pameo besar kenapa misalnya kesempatan itu menjadi penyebab utama. Gitu. Nah, yang kedua dari hasil interviewnya juga katakan bahwa fraud itu tidak mungkin terjadi hanya karena kesempatan, tapi juga karena ada insentif, ada pressure, ada motivasi. Jadi kenapa sih orang melakukan korupsi, kenapa orang memarkup proyek atau misalnya mengambil dana APBN, APBD gitu ya, atau dana publik, nah kalau kita bicara fraud secara umum gitu, itu karena ada tekanan, ada pressure gitu, ada sesuatu yang menjadi motivasinya gitu. Contoh yang menjadi motivasi misalnya KPI, target untuk perform gitu ya. Kalau korporasi atau perusahaan swasta misalnya mengejar revenue setiap tahun, atau misalnya kalau dia personal karyawan misalnya target untuk mendapatkan bonus akhir tahun, itu salah satunya eksesnya itu juga bisa mendorong orang untuk melakukan penyimpangan, melakukan fraud atau keuangan negara, melakukan korupsi. Nah, yang ketiga itu dalam Cressy ini juga dikatakan selain tadi kesempatan, kemudian faktor pendorong,
Yang ketiga adalah rasionalisasi. Gitu. Penyebab ketiga orang melakukan fraud atau korupsi karena dia adanya rasionalisasi itu dinalarkan. Gitu. Contoh yang terjadi misalnya, kenapa seorang pegawai negeri melakukan korupsi atau menyimpangkan dana pendidikan misalnya. Nah kalau kita lihat ternyata pegawai negerinya, maaf, misalnya contoh saja Bapak Ibu ya, atau teman-teman semua gitu, ada seorang guru yang sudah puluhan tahun menjadi guru mengabdi, tapi tidak ada rewardnya, tidak ada penghargaannya begitu. Nah kemudian kenapa dia misalnya, contoh misalnya mencuri dana BOS atau BOP, ya karena dia sudah lama bekerja tapi tidak ada rewardnya. Mungkin tidak ada salahnya sekali dua kali mengambil gitu ya, memarkup atau memanipulasi misalnya uang BOS atau BOP, atau misalnya uang penerimaan negara atau penerimaan daerah gitu. Atau misalnya rasionalisasi yang lain misalnya, oh iya, saya kebetulan berada pada lingkungan yang notabene lebih apa ya, tanda kutip juga tidak sehat gitu. Jadi rasionalisasinya tuh kalau orang juga boleh ngentit, memanipulasi SPJ gitu ya, memanipulasi tanda tangan, kenapa juga tidak gitu. Artinya lingkungan, situasi lingkungan itu yang merasionalkan dia untuk juga membenarkan apa yang dilakukan gitu. Nah, ini paling tidak 3 landasan awal kenapa misalnya orang melakukan fraud atau korupsi begitu. Nah, teori ini berkembang dari tahun 50-an, 53 publikasinya gitu sampai terakhir tahun 2000-an gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya, apakah ini juga menggambarkan situasi yang terjadi dalam konteks kalau kita bicara Indonesia, Ibu Meldi? Secara umum iya, begitu. Kita melihat misalnya ketiadaan kelembagaan terutama regulasi dan pengawasan itu mendorong orang untuk melakukan fraud atau penyimpangan begitu. Jadi terutama aspek opportunity-nya begitu ya gitu. Nah sehingga kalau kita lihat misalnya reformasi misalnya yang dulu digagas oleh diawali sekali misalnya banyak ya kalau kita mengutip ya. Satu sisi kita menyumpahi gitu, tapi sisi lain juga ada reformasi tata kelola misalnya oleh Bank Dunia, oleh tender tanda kutip ya, atau masyarakat barat gitu. Itu juga mendorong misalnya salah satunya bagaimana dalam mengelola keuangan negara, apalagi yang berasal dari pinjaman, itu salah satunya diperkuat dengan instrumen pengawasan monitoring. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan peluang atau opportunity gitu, orang untuk melakukan korupsi begitu, orang untuk melakukan penyimpangan begitu. Nah, ini paling tidak 3 awal gitu ya penyebab di dalam orang melakukan korupsi atau penyimpangan. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut misalnya, terutama dalam dekade 2000-an, 2010, ya banyak sekali ya, ada kasus Enron gitu ya, kemudian kasus mortgage segala macam gitu, kemudian munculnya skandal-skandal di dunia yang lebih privat gitu ya, kemudian kejahatan lintas negara begitu. Nah, teorinya dikembangkan lagi begitu. Nah, pada tahun 2004 kalau tidak salah misalnya Wolf itu menambahkan satu instrumen. Jadi penyebabnya tidak hanya 3, juga ditambahkan satu lagi. Salah satu penyebabnya adalah kapabilitas. Jadi Wolf dalam studinya mengatakan misalnya orang tidak bisa melakukan fraud, tidak bisa melakukan korupsi kalau dia memang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Gitu. Jadi opportunity, kemudian insentif atau prosedur sebagai motivasi, kemudian juga dirasionalkan, itu tidak akan bisa berjalan kalau misalnya dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki daya. Nah, sebagai contoh kasus aktual misalnya, banyak studi-studi, terutama dari teman-teman yang banyak kita baca, misalnya ACEP ya, ACEP itu Asosiasi Certified Fraud Examiner, setiap 2 tahun mengeluarkan hasil survei aktual dari kasus fraud, gitu. Nah, dari survei hasil studi-studi ini, begitu yang terakhir itu 2022, itu digambarkan misalnya bahwa pelaku fraud itu ada semacam karakteristik dari fraud ya. Orang itu pertama, orang fraud itu yang melakukan fraud itu semakin pintar gitu. Kemudian yang kedua posisi jabatannya semakin tinggi gitu. Kemudian yang ketiga dia semakin muda gitu. Nah, di sini digambarkan misalnya ada satu faktor pendorong utama selain 3 unsur di awal gitu adalah kapabilitas, kompetensi. Jadi orang juga harus memiliki kemampuan gitu, kemampuan untuk memanipulasi, kemampuan untuk melihat celah hukum gitu ya, kemampuan untuk melihat situasi sehingga dia bisa melanggengkan atau memungkinkan praktek fraud yang terjadi gitu. Nah, ini tambahan fraud teori begitu ya, yang mengatakan bahwa ada faktor keempat di dalam penyebab fraud begitu. Nah, terakhir kalau kita bicara dalam konteks teori, perkembangan yang lebih menarik misalnya, terutama dalam pasca semakin maraknya pasar terbuka, kemajuan teknologi dan seterusnya, 2011 gitu ya, Crow itu menyempurnakan teori fraud. Jadi tidak lagi misalnya fraud triangle, segitiga, tidak menjadi segi 4, tapi menjadi segi 5 gitu. Jadi setelah tadi ada opportunity, ada rasionalisme, kemudian ada motivasi dan kapabilitas atau kompetensi, kemudian ditambahkan lagi satu faktor
ini terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan kekuasaan gitu ya, yang disebut sebagai penyebab karena faktor arogansi gitu. Jadi orang melakukan fraud gitu ya. Nah, studi ini juga dibangun dari studi hasil kasus fraud yang dibangun oleh Security Action Commission Amerika ya, FCPA. Situ dikatakan dari hasil penelitiannya, kemudian kenapa orang melakukan fraud, ternyata dari tipologinya mostly corrupt, fraud itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan gitu. Nah, ternyata dalam prakteknya ketika lebih lanjut misalnya dengan kekuasaannya, maka dia bisa melakukan dengan otoritasnya dia bisa menegasikan kewenangan. Dia melakukan override terhadap internal control gitu, melibas aturan yang ada. Kemudian dia merasa tidak takut ketika diawasi gitu ya. Dia tidak perlu melakukan pertanggungjawaban karena tadi gitu. Nah, ini diterjemahkan sebagai faktor arogansi begitu. Nah, kondisi inilah yang kalau kita lihat sekarang, kalau kita mau coba cerminkan pada konteks Indonesia begitu. Ada 5 penyebab paling tidak saya menganggapnya ini cukup relevan begitu ya, di samping teori-teori sosiologi yang lain terkait misalnya penyebab fraud. Jadi 5 penyebab ini sangat relevan, sangat memadai untuk melihat kira-kira kenapa sih fraud atau korupsi terjadi di Indonesia atau pada pelayanan publik atau keuangan negara begitu. Nah, itu baru teorinya, Bung Meldi begitu. Ini kan teori-teori ini muncul dari dataset, mungkin di berapa dataset negara Indonesia atau dataset secara umum, Bung Firdaus? Secara umum, secara global. Sudah global ya. Dan lebih banyak memang terjadi untuk negara-negara barat ya kalau di awalnya. Gitu. Nah, ada nggak keunikan Indonesia nih korupsi ini kan? Iya. Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan orang. Loh, di luar negeri mereka tuh lebih banyak bicara fraud begitu ya. Regulasinya juga fraud ataupun korupsi mereka biasanya lebih banyak bicara bribery gitu ya. Nah, memang kalau kita bicara untuk konteks Indonesia misalnya keunikannya gitu ya. Pertama, kita lebih mengemuka aspek korupsinya. Nah, korupsi di kita itu masuk dalam ranah keuangan negara begitu. Ketika kita menerjemahkan, jadi kalau kita mau coba fraud tree ya sebagai sebuah sebuah peta, kira-kira di mana sih letak gitu ya, sehingga nanti kita tidak bahkan kita jadi lebih mudah dalam memahaminya gitu ya. Fraud tree itu ini adalah pohon terkait penyimpangan gitu, fraud tree. Nah, dia membagi 3 akar fraudnya. Pertama itu corruption gitu ya, itu akar besarnya. Kemudian yang kedua penyalahgunaan aset gitu ya. Kemudian yang ketiga penyimpangan terkait pengelolaan keuangan. Nah, korupsi di dalam cabang terbesarnya itu dibagi lagi, ada bribery, kemudian ada benturan kepentingan gitu ya, ada extortion, ada illegal gratitude gitu. Nah, di kita yang menarik untuk konteks Indonesia ketika kita bicara corruption, kita bicara keuangan negara, bicara satu segmen kecil gitu ya. Artinya di sana ada campuran atau perkulindanan antara misalnya bribery, ada benturan kepentingan, ada penyalahgunaan, ada extortion, ada illegal gratitude begitu. Nah, kita belum memasukkan ini sebagai sebuah instrumen di dalam ranah privat misalnya gitu. Tapi di banyak negara gitu, ketika antar privat terutama misalnya di Inggris ya, orang menyuap antar pihak swasta itu kena dalam UK Bribery Act gitu. Atau misalnya orang menyuap dalam konteks suatu yang kalau di kita kan kita harus masukkan dulu apakah dia masuk dalam rezim keuangan negara atau tidak begitu. Nah, kemudian yang kedua juga yang membedakan dengan kita misalnya gitu ya, dari sisi budaya gitu. Jadi ini juga menarik ya ketika misalnya kita masukkan dalam konteks fraud, terutama dalam konteks corruption atau bribery gitu ya. Mostly budaya kita itu agak sumir apakah yang disebut sebagai bribery gitu ya, antara uang keramat-tamahan, uang uang sebagai ikut bersukacita, entah itu kawinan, entah itu selamatan begitu, entah pulang haji atau sebagai sebuah bonus gitu ya. Tapi di negara lain mereka sudah cukup mengatur ini sehingga mereka bisa membedakan mana yang disebut sebagai misalnya bribery gitu ya, melewati batas bribery, mana yang disebut sebagai hospitality dalam konteks yang wajar sesuai dengan common practice begitu. Ya, karena mungkin dalam pergaulan ya terjadi hal-hal yang demikian ya, dan itu yang menimbulkan ada sebuah local culture yang kita kadang-kadang tidak bisa bikin secara umum, secara common gitu karakter-karakternya. Nah, ini bagaimana di Indonesia hal-hal yang tadi kita bicarakan itu sudah dimasukkan ke dalam sistemnya belum, Bung? Iya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks pencegahan terutama ya, jadi 2 aspek ya, pencegahan atau terutama dalam konteks pencegahan misalnya. Ya kita lihat misalnya institusi negara seperti BPKP atau BPK atau bahkan KPK dalam konteks pencegahannya atau membangun sistem juga sudah menerapkan teori ini. BPKP atau BPK sudah membangun dari awal misalnya
pendekatan dari pencegahan korupsi atau keuangan negara berbasis fraud triangle atau fraud pentagon sisi 5 begitu. Jadi karakter-karakter ini yang dimasukkan dalam instrumen di dalam penilaian atau melihat kira-kira, kalau kita masih ingat ya dalam materi kita yang diskusi kita yang sebelumnya, kita bicara sistem integritas nasional yang dibangun oleh KPK. Yeah. Nah, KPK salah satunya memasukkan instrumen ini, gitu, kemudian diterjemahkan menjadi beberapa indikator terkait integritas misalnya. Apakah ada benturan kepentingan, apakah ada pengawasan di sana dan segala macam. Gitu. Di dalam kerangka kerjanya, Renstra atau indikator kerjanya kita sudah memasukkan ini, begitu. Nah, mungkin yang perlu kita catat lebih lanjut misalnya, apakah indikator-indikator ini cukup dibangun secara baik ya, secara komprehensif gitu. Nah, kalau kita punya kesempatan, misalnya kalau kita bisa berseluncur ke jaga.id gitu ya, ini website dibangun oleh KPK dan teman-teman pencegahan korupsi gitu, kementerian yang lain misalnya, kita bisa melihat misalnya terkait misalnya survei integritas nasional di sana. Kemudian kita bisa melihat kira-kira apa yang menjadi faktor gitu ya, pendorong yang bisa memungkinkan praktek korupsi atau bribery. Misalnya masih dimungkinkannya praktek pemberian hadiah gratifikasi atau segala macam. Kemudian masih adanya benturan kepentingan gitu ya, atau masih adanya terkait misalnya penggunaan fasilitas publik atau kantor atau institusi untuk kepentingan pribadi. Nah, secara sederhana kita bisa katakan bahwa pemerintah gitu, baik itu institusi pencegahan atau penindakan, sudah menerapkan teori ini di dalam membangun kerangka ya, baik itu pencegahan ataupun kerangka penindakannya, bahkan dalam membangun misalnya dalam sistem budaya yang lebih luas gitu ya. Tapi sekali lagi seperti yang sebelum-sebelumnya kalau kita lihat gitu ya, ini kan membutuhkan effort dari semua pihak. Ini membutuhkan komitmen yang serius misalnya. Jadi kalau kita tanya misalnya kepada BPKP atau kepada terutama BPKP ya atau inspektorat misalnya, sejauh apa mereka bisa membangun mekanisme anti fraud gitu ya. Apakah mereka juga sudah membangun peta-peta risikonya? Nah, sebagai contoh, belum banyak institusi pemerintah atau negara gitu, mungkin secara generik di umum sudah memiliki peta risiko terkait fraud atau korupsi. Tapi untuk yang lebih spesifik misalnya satker tertentu, jenis layanan tertentu, itu belum ada. Kalaupun ada, itu peta risiko fraud atau korupsinya gitu ya, keretanan-keretanan terkait fraud atau korupsi itu masih bersifat general. Jadi hanya pemenuhan dokumentasi, Pak Meldi. Jadi kalau kita lihat misalnya ketika Menpan RB melakukan penilaian, oh ya kami punya nih petanya begitu ya. Tapi apakah petanya itu menggambarkan situasi atau kondisi aktualnya? Belum tentu. Kita harus verifikasi lagi. Atau kinerjanya sudah menggambarkan situasi aktual atau situasi yang sebenarnya, kita harus verifikasi lagi gitu. Jadi keuntungan adanya semacam pendekatan teori ini, kita bisa mengklasifikasi gitu dalam konteks membangun sistem pencegahannya, membangun sistem kelembagaan, termasuk juga penguatan regulasi dan seterusnya. Nah, misalnya kita bicara bidang di Indonesia yang inovasinya unik ya. Di Indonesia itu dulu di bidang kesehatan, Puskesmas itu unik Indonesia, yang coba di scaling up ke dunia walaupun tidak berhasil. Di Bangladesh dicoba, di mana-mana dicoba, nggak berhasil. Tapi itu uniknya Indonesia bikin puskesmas untuk bidang kesehatan. Saya kira karena masalah korupsinya unik juga untuk masing-masing negara, saya kira Indonesia juga coba bangun sesuatu yang unik juga, Bung Firdaus. Betul. Nah, memang pendekatan lokal konteks ya, karena konteks untuk masing-masing institusi atau negara itu berbeda gitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi, tidak mungkin gitu ya, ada resep apapun itu kompleks 100% menjadi obat mujarab untuk menghilangkan fraud atau korupsi di masing negara. Jadi kalau kita misalnya adopsi sistem UNCIC misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sistem anti korupsinya negara barat atau Eropa gitu ya, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ingat adalah sistem ini tidak 100% langsung menjadi obat mujarab atau comply. Kita harus memperhatikan konteks atau situasi dan kebutuhan, karena situasinya, kebutuhannya, bahkan budayanya berbeda begitu. Nah, sebagai contoh misalnya tadi kalau kita bicara puskesmas atau dukcapil ya, yang mana sifatnya masif, massal begitu ya, artinya bagaimana membangun sistem yang ya ringkas gitu ya, cepat dalam konteks tanggapnya, kemudian transparan gitu ya, kemudian sudah menjamin orang untuk tidak melakukan praktek suap, pungli, gratifikasi atau ketidaktaatan yang lain begitu. Nah, kurang lebih kalau kita meletakkan pada situasi tersebut misalnya, maka sebenarnya kita bisa membangun sistem-sistem pencegahan yang sesuai dengan konteks atau budaya Indonesia. Contoh misalnya tadi ya, orang kita ini kan baik gitu ya. Jadi ketika habis ke rumah sakit ketemu dokter, dia merasa baik ketika pulang, mungkin karena niat baik kita tadi sebagai sujud syukurnya misalnya dia ingin memberikan hadiah sebagai
sebagai tanda terima kasih begitu ya. Atau misalnya ketika anaknya naik kelas pintar gitu ya, dapat melanjutkan jenjang yang lebih baik, sebagai rasa terima kasihnya ini memberikan oleh-oleh kepada guru atau sekolah gitu. Nah, yang perlu kita barengi juga misalnya dari sistem ini adalah membangun kultur budayanya gitu. Yeah. Nah, pertanyaannya kultur budayanya apakah dibangun secara normatif saja begitu atau lebih definitif? Nah, kalau menurut saya dari pengalaman misalnya membangun sistem manajemen anti penyuapan di beberapa institusi lah ya dalam 3 tahun terakhir misalnya, sistem atau budaya nilainya harus didefinisikan secara eksak, secara pasti gitu ya. Walaupun nanti sepanjang tahun dia bisa berubah tergantung kebutuhannya. Nah, kalau kita tidak definisikan, kita definitifkan misalnya, oh ya Anda hanya boleh memberikan sumbangan misalnya 10.000 dengan catatan sumbangan itu disepakati bersama atau ada dasar hukumnya. Di luar itu tidak boleh misalnya. Atau seorang pejabat kawinan misalnya, kita boleh memberikan sumbangan misalnya di bawah 1 juta misalnya, sekali dalam setahun misalnya. Lebih dari itu masuk dalam gratifikasi atau suap begitu. Jadi itu harus definitifkan gitu ya, disepakati, difikskan, nah kemudian dibudayakan, dikampanyekan. Nah kalau dia tidak ada batasan yang jelas, maka itu menjadi ruang abu-abu orang untuk melakukan kembali merusak sistem, merusak nilai normatif gitu. Pada akhirnya malah menjadi serangan balik untuk pembangunan budaya integritas atau budaya anti korupsinya. Oke, Bung Firdaus, jadi kita berharap di Indonesia ini dari korupsinya begitu bermasalah, kita bisa naik kelas menjadi negara yang bisa dicontoh untuk pemberantasan korupsi ya pada suatu saat nanti, sehingga itu akan menjadi, dan itu bukan tidak mungkin terjadi ya. Ya, dan itu yang kita harapkan di Indonesia. Bung Firdaus, terima kasih. Sama-sama Bu Meldi Rendra. Salam Indonesia bersih. Tetap semangat. Ya, makasih.